welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajuin, kalian tulis di Instagram aku. Dan aku bakal jawab pertanyaan itu satu persatu di video aku kali ini. Tapi aku nggak jawab semuanya, aku jawab yang menurut aku pertanyaannya itu menarik untuk dijawab, untuk dibahas. Dan yang lain kan kebanyakan kayak pertanyaan yang gimana ya, yang kayak nggak sopan gitu, aku skip aja. Jadi kali ini sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk di klik like, comment, dan di subscribe karena subscribe itu gratis. Iya. Oke ya, aku kan kemarin di Instagram aku bikin Q&A buat kalian, tulis tentang alasan buat aku nikah muda itu apa. Jadi aku udah pilih beberapa pertanyaan, mungkin ada 10 pertanyaan lebih sedikit lah aku bakal jawab. Dan aku ini udah masukin Instagram aku ke tag ya, ini sebenarnya cuma buat main game aja sih, karena berhubung emang handphone aku juga cuma satu, jadi aku pakai tab ini buat baca pertanyaannya. Nanti bakal aku tampilin ya di layar. Pertanyaan yang pertama, baca dulu. Pertanyaan yang pertama itu dari Ega Amanda Putri. Kenapa mantap sama cowok yang ini? Berikan alasannya dong. Kenapa mantap? Aku mantap sama pacar aku, ya udah gak banyak sih alasannya. Pasti aku mantap banget sama Fahmi itu karena menurut aku dia tuh orangnya tuh yang nomor satu, dia tuh tanggung jawab banget sama aku. Kayak gimana ya, apa-apa tuh aku sukanya tuh dia tuh selalu prioritasin aku. Bahkan dia kayak kerja apapun itu dia tuh ditinggal semua itu demi aku. Kayak Iya. dia tuh selalu utamain aku, sepenting apapun urusan dia di luar sana, dia tuh selalu nomor satuin aku gitu. Jadi aku sebagai cewek ya sukalah di kayak gituin. Jadi alasan aku yang pertama, emang dia tanggung jawab banget. Itu udah alasan yang kuat banget sih menurut aku buat milih seseorang, itu pasti tanggung jawabnya ya. Nggak mungkin kan kita kalau mau hubungan tuh kita cuma makan cinta aja kan, enggak. Gimana ya, menurut aku tuh nggak logis banget gitu. Yaudah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu dari AWX Ara, dari Angel nih. Tips pacaran sampai langgeng terus sampai nikah iku piye mbak? Pengen aku kayak gitu. Sebenarnya dia tuh masih bocil, tapi pertanyaannya dia tuh udah berbobot banget ya. Jadi sebenarnya tips pacaran langgeng itu ya saling percaya aja, komitmen. Tapi sebenarnya tuh aku nggak langgeng-langgeng banget ya sama Fahmi. Jadi pasti ada masalah. Aku juga sering kok putus nyambung gitu sama dia. Tapi enggak sih, enggak sampai putus berapa hari langsung dia ngejar aku balikin tuh enggak. Jadi setiap kali aku ngomong putus, yang selalu ngejar-ngejar kayak merjuangin aku, pastinya Fahmi. Dia tuh meskipun aku yang salah, tapi dia yang harus ngejar. Dan ya emang gitu, dia selalu ngejar-ngejar aku. Tiap aku ngomong putus, udahan aja. Kalau nggak putus ya aku bilang, kalau aku sebel banget sama dia, aku bilang yaudah kita break aja. Dia pasti bilang enggak kita nggak bisa break, nggak mau. Soalnya kan dia punya pengalaman di hubungan dia yang sebelumnya, dia pernah diajak break terus dia mau, terus akhirnya hubungannya berantakan gitu. Dia nggak mau karena dia emang udah komitmen dari awal mau jadiin aku itu yang terakhir. Cuma aku kan egois banget ya, jadi aku tiap dikit-dikit sekarang kalau ada masalah tuh pasti aku ngomong ya putus aja gitu. Tapi dia selalu pertahanin, dia minta maaf, ngejar-ngejar aku. Jadi setiap ada masalah selalu dia yang cari aku meskipun aku yang salah, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ririn Indasari. Wah, ini teman aku waktu di Bojonegoro ya. Ini nikah muda bukan karena hamil duluan kan, padahal dulu bilang sukses dulu baru nikah. Iya sih, dulu tuh emang aku mikirnya kalau lihat orang nikah muda itu kayak ih apaan sih masih muda kok udah mau rumah tangga, nanti punya anak, nanti nggak kerawat gini kan aku kan pasti mandangnya kan kayak gitu ya, dari sisi negatifnya gitu. Jadi aku mikir-mikir lagi, terus kan aku kan udah sering ya bawa Fahmi tuh ke rumah, maksudnya ke rumah, main-main ke rumah gitu. Jadi kalau aku
aku kan gimana ya, kan aku dari kampung ya, desa banget gitu, maksudnya daerah Soko sini. Jadi itu kayak orang tua aku sendiri, daripada udah suka, udah kayak barengan terus, kenapa nggak diseriusin aja gitu. Orang tua aku bilang kayak gitu. Jadi terus aku pikir-pikir sama Fami, ya juga yang ngapain juga lah mau pacaran. Terus aku juga mikir, ya aku emang dulu bilang aku nggak mau nikah sebelum aku tamat kuliah. Aku punya gelar sarjana S1, S1 akan sarjana ekonomi ya. Jadi aku nggak mau, aku maunya lulus dulu. Nanti aku takutnya kalau aku nggak berpendidikan tinggi, nanti aku disepelein sama laki-laki. Nanti kalau misal aku udah berpendidikan tinggi, terus misal aku bisa kerja yang enak gitu, pasti kan nggak ada kan laki-laki sembarangan yang mau deketin kita. Pastinya kan, pasti paling nggak lelaki yang mau deketin kita tuh bilang, ini orangnya dia pinter loh, dia sarjana, nggak sembarang orang nanti bisa deket gitu. Misalnya aku pemikirannya tuh dulu kayak gitu, tapi setelah aku berpikir, ya udahlah, nanti masalah kesuksesan ya udah kita cari sambil jalan itu aja. Terus masalah materi ya udah kita cari sama-sama aja gitu. Jadi aku mikirnya sekarang udah kayak gitu aja. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Amelia DWP. Yakin gak mau nikmati masa muda dulu, Kak? Yakin gak mau nikmatin masa muda dulu, Kak? Yang dimaksud nikmatin masa muda ini apa dulu nih? Kayak dugem, kayak main, atau apa sih? Kalau menurut aku sih, meskipun aku udah nikah, yang gimana ya, kalau emang aku pengen dugem ya aku dugem gitu kan. Sama ya bukannya gimana ya, aku kan dulu kan juga emang suka banget dugem. Terus sama Fahmi pun juga dulu juga suka ke clubbing gitu ya. Jadi kalau menurut aku, meskipun aku nikah sama Fahmi, nggak akan ada alasan kalau emang aku mau ke clubbing ya udah aku main aja. Jadi nggak ada kayak udah nikah nggak boleh main ke diskotik, ke klub kayak gitu. Enggak, menurut aku kalau pengen ya udah pengen, nggak apa-apa kan. Emang kita ya gimana ya, anak milenial ya, maksudnya ya anak zaman sekarang, kalau apapun yang diinginkan selagi kita bisa ya udah kenapa enggak gitu. Jadi menurut aku nikah itu nggak bakalan menghalangi aku untuk kembali bersenang-senang gitu. Jadi menurut aku kayak gitu. Dan ini pertanyaan dari ini Amelia DWP lagi. Dia tuh punya 2 pertanyaan. Aku ambil dua-duanya tuh karena menurut aku pertanyaannya menarik. Yakin setelah nikah nggak bakalan minta uang ke ortu? Ya ampun, ya udah, sorry ini flu. Aku gimana ya, bukannya aku sombong, tapi selama aku udah lulus SMK, alhamdulillah aku udah nggak pernah minta uang ke ortu lagi. Meskipun aku beli apa itu aku selalu pakai uang aku sendiri. Dan aku bahkan biaya kuliah pun aku pakai uang pribadi aku, uang hasil kerja aku gitu. Jadi mau akan di kos, mulai dari kos, makan, apapun semua aku alhamdulillah aku bisa nyukupin kebutuhan aku sendiri. Dan aku juga masih bisa beli ini itu, apa yang aku mau, alhamdulillah semua masih tercukupi. Oke, sekarang pertanyaan dari Zufit Santika. Kok bisa nikah mendadak, Mbak? Sebenarnya tuh nikah ini tuh nggak ada yang mendadak. Aku tuh sebenarnya udah kasih tahu kayak temen-temen aku, tapi temen-temen nggak semua ya. Ya kalau temen sih banyak, yang kenal ini banyak, aku kenal ini kenal itu banyak. Tapi kalau yang namanya sahabat kan pasti kan cuma ya dia banyak, tapi kan masih jumlahnya kan masih terhitung ya. Jadi aku itu udah kontak sahabat-sahabat aku, yang sahabat-sahabat aku waktu SMP, SMK, aku udah bilang, aku udah pada WhatsAppin, kira-kira kalau lo gue undang ke acara pernikahan aku di Tuban itu datang gak sih? Aku udah iseng-iseng bilang gitu. Ya gak iseng sih, cuma teman-teman aku pada heboh, kapan beneran udah berani nikah. Bukannya lo dulu anti banget sama cowok ya. Emang dulu aku tuh anti banget ya sama cowok, maksudnya antinya dalam arti tuh aku pemalu banget gitu. Jadi terus beneran kapan, bentar lagi, udah tunggu aja, udah ngenyak, aku bilang kayak gitu. Sebelum ada corona ini. Terus habis itu aku ditanya teman aku, tanggalnya berapa tepatnya, aku lagi kerja di sini, nanti biar aku pulang gini. Teman-teman udah pada kayak gitu ya. Terus aku bilang
kalau masalah tanggal aku nggak berani nyebutin, aku bilang kayak gitu, nanti malah gak jadi, nanti aku yang malu. Jadi aku rahasiain tanggalnya, tapi sebentar lagi kok. Aku selalu bilang kayak gitu ke sahabat-sahabat aku. Terus lama gitu, terus akhirnya muncul corona ini. Terus kalau misalnya logikanya ya, kalau aku nikahnya mendadak, aku nggak akan mungkin bisa nikah, karena emang udah ada edarannya di KUA kalau KUA itu tanggal 1 April kemarin itu dia udah ditutup, dia nggak terima daftar nikah dari siapapun meski dia dibayar berapapun buat tetap melaksanain nikah, itu nggak bisa. Karena berhubung data aku sama datanya calon suami aku udah masuk berbulan-bulan yang lalu, ya jadi kita aman, kita tetap bisa nikah di tengah-tengah pandemi corona ini. Jadi kayak gitu, jadi nggak ada yang mendadak, emang aku nggak post-post aja, jadi tahu-tahu aku udah OTW sah gitu aja. Oke, sekarang pertanyaan dari Meitatu, itu alasan nikah muda. Wah, sebenarnya tuh alasan aku apa ya nikah muda, ya ini emang udah jadi keputusan aku, udah jadi jalan hidup aku. Jadi aku nikah muda ya sebenarnya sih gimana ya, kalau pacaran aja kan aku sering berantem, terus aku tuh jadi orang tuh nggak percayaan banget sama pasangan. Gimana ya, kayak apalagi kan Fahmi itu kan kerjanya kan lebih sering di luar kota ya, luar Tuban sini. Jadi aku kayak nggak percaya gitu, meskipun aku udah kayak ngelacak lokasinya dia, udah pasang aplikasi gini, tapi aku masih nggak percaya, nggak bisa aku. Iklan guys. Jadi aku nikah muda ya biar lebih serius aja sebenarnya, nggak ada alasan lain kok, kayak gitu. Sekarang pertanyaan dari Adelia, kalau nikah segeng bakal diundang nggak? Adelia itu teman segeng aku SMK ya guys. Jadi dulu SMK tuh kita berlima itu dicap kayak paling nakal, paling apa ya, paling bikin rusuh, terus kayak gimana ya, kayak orang sok gitu. Ya nggak sok sih, dalam arti kan aku dulu masuk jurusan perbankan di SMK ya. Terus di SMK aku itu kebetulan jurusan perbankan itu jurusan yang tinggi gitu, jadi nggak sembarang orang tuh bisa masuk di perbankan. Terus nggak apa ya, ini dipandangnya orang perbankan ya orang pintar-pintar semua, padahal sebenarnya aku sama segeng aku tuh noob semua, itu nggak pernah ngerjain apa-apa, jadi cuma ikutin alurnya aja sampai lulus kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kangen sih sama mereka, tapi pembahasannya dia diundang nggak ya, pastinya aku undang. Bahkan aku udah lost kontak sama temen-temen sekelas aku SMK dulu, tapi aku nggak pernah lost kontak sama ke-6 geng aku itu. Jadi bener-bener aku masih simpen nomornya semuanya, karena aku emang masa SMK itu masa-masa yang paling berkesan ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya dari Iza Unyil 13. Ini juga teman dari Bojonegoro, cuma dia di beda sekolah. Cepet nikah, cepet punya adik. Alhamdulillah, doain aja ya, semoga aku bisa nikah dan aku bisa cepet bikinin kalian semua ponakan. Oke, next pertanyaan dari Bayu P. Prayoga. 5% enak, 95% enak banget. Ya pastinya sebenarnya ini mungkin 5%-nya enak, 95% gak enak nikah muda. Mungkin kalau menurut kalian nikah muda nanti aku bakalan gini-gini, bakalan susah, aku takut nanti dia gak bisa nyukupin aku. Sebenarnya kita harus buang jauh-jauh pikiran kayak gitu ya. Karena apa? Semua ini kan udah direncanainnya sama Allah. Gak mungkin lah misalnya kita dikasih cobaan, dikasih rintangan itu lebih besar daripada kekuatan kita untuk menghadapinya. Pasti semua itu kita bisa lewatin seberat apapun cobaan itu. Itu pesan dari temen aku sih, aku masih ingat banget. Yang baik-baik aku ingat, yang jelek-jelek aku buang semuanya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir dari ADH NXZ. Apaan sih, nggak tahu bacanya. Terlalu dini untuk enak-enak bosku.
kalau menurut kamu terlalu dini ya nggak apa-apa. Mungkin kalau buat kamu pribadi batasan umur nikah kamu paling nggak aku umur 25 nikah, paling nggak aku umur sekian-sekian nikah. Tapi kalau menurut aku dengan umur aku yang segini aku memutuskan untuk nikah bukan berarti aku melakukan kesalahan besar, tapi aku emang gimana ya, emang ini jalan hidup yang aku pilih. Terus aku yakin sama pasangan aku dengan tanggung jawab dia, mulai dari dia pacaran aja, dia bukan berarti dia pacaran dia udah beliin aku ini itu, kasih jatah uang aku gitu, enggak. Tapi aku lihat pertama itu dari tanggung jawab dia, mulai dari dia sifatnya ngalah banget ke aku gitu, aku udah bahagia banget. Jadi aku nggak ada alasan buat nggak serius sama dia, meskipun aku egois, meskipun kadang aku putus aja, tapi aku dari dalam hati aku yang paling dalam, aku itu gimana ya, sayang banget sama dia gitu. Jadi sekian dulu ya video dari aku, itu aku udah jawab. Sebenarnya itu pertanyaannya masih banyak lagi, tapi nggak mungkin aku bacain semua dan aku jawab semua karena nanti durasinya panjang banget, nanti kalian bosen liatnya. Sekian dulu video dari aku, terus kalian bisa komen di bawah next aku bikin konten apa. Kalian bisa saranin prank atau apa, nanti aku bikinnya sama Fahmi, atau aku bisa bikin video aku sendiri ini. Dan doain semoga semuanya lancar. Dadah.